saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu jenis media pembelajaran berdasarkan persepsi indera. Berdasarkan persepsi indera, media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media audio. Nah, media audio yaitu media yang mengandung pesan pembelajaran dalam bentuk suara atau bunyi dan menggunakan indera pendengaran sebagai perantara dalam menyampaikan isi pesan. Yang kedua yaitu media visual. Media visual merupakan media yang berisi pesan pembelajaran yang hanya dapat dilihat dan menggunakan indera penglihatan sebagai perantara dalam menyampaikan isi pesan. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual merupakan jenis media yang mengandung unsur audio dan visual, sehingga pesan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini dapat dilihat dan juga didengar oleh siswa. Media ini biasanya disebut media pandang dengar. Jenis media pembelajaran yang selanjutnya yaitu jenis media berdasarkan daya sebaran. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu daya liput luas dan serentak. Kemudian yang kedua daya liput luas dan tidak serentak. Yang ketiga daya liput terbatas ruang. Dan yang terakhir yaitu media untuk belajar mandiri atau individual. Jenis media yang selanjutnya yaitu jenis media pembelajaran berdasarkan pembuatannya. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media pembelajaran sederhana. Nah, media ini merupakan media yang mudah dibuat, mudah dalam mencari bahan bakunya, harganya relatif murah, dan penggunaannya relatif mudah. Media ini terbagi menjadi 2, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kedua yaitu media pembelajaran modern. Nah, media pembelajaran modern memiliki sifat elektronis dan kompleks. Bahan baku sulit dicari, pembuatannya sulit, harganya relatif mahal, serta dalam pengaplikasiannya diperlukan keahlian khusus yang sesuai. Media ini terbagi menjadi media pembelajaran modern dengan proyeksi dan media pembelajaran tanpa proyeksi. Selanjutnya yaitu jenis media pembelajaran berdasarkan cara penggunaannya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media tradisional. Media tradisional merupakan media pembelajaran yang mana setiap guru secara individu memegang peran utama dalam penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, media berbasis teknologi dan komputer. Penggunaan media ini, guru lebih dibantu oleh teknologi dan komputer untuk mempermudah guru dalam pembelajaran. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran. Nah, di sini ada 9. Yang pertama ada media audio. Contoh dari media audio sendiri ada radio, kemudian pengeras suara, dan lain-lain. Selanjutnya ada media cetak. Contoh dari media cetak ada koran, majalah, pamflet, dan lain-lain. Yang ketiga ada media audio cetak. Contohnya ada kaset audio yang dilengkapi dengan bahan tertulis. Kemudian yang keempat ada media visual diam. Contohnya seperti slide, kemudian foto, dan lain-lain. Yang kelima ada visual bergerak, seperti film bisu. Kemudian yang keenam ada media objek fisik atau media diam dengan audio. Yang ketujuh ada media benda. Contoh dari media benda ada cat air, kemudian juga cat minyak, dan lain-lain. Yang kedelapan ada media berbasis komputer. Contohnya seperti internet, kemudian media pembelajaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah media audio atau visual gerak. Contohnya seperti televisi, kemudian video, film, dan lain-lain. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media pembelajaran 2 dimensi. Apa sih media pembelajaran 2 dimensi itu? Iya, benar sekali. Media pembelajaran 2 dimensi merupakan media pembelajaran yang menggunakan bidang 2 dimensi. Maksudnya adalah media pembelajaran ini digunakan untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan layar yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nah, salah satunya adalah media grafis.
Media grafis itu biasa dikenal dengan media pembelajaran 2 dimensi. Kenapa? Karena dalam media grafis itu memiliki ukuran panjang dan lebar. Berikutnya mengenai macam-macam media pembelajaran 2 dimensi. Nah, pasti di antara teman-teman sudah tidak asing lagi dengan macam-macam dari media ini ya. Kenapa? Karena media ini kerap kita gunakan atau kerap kita jumpai dalam perkuliahan. Seperti halnya bagan, grafik, diagram, gambar, poster, kartun, peta, surat kabar, dan ada pula buku pelajaran. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan mengenai karakteristik media pembelajaran 2 dimensi, terkait definisi dan macam-macamnya, ternyata pada media pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing loh. Seperti halnya pada media pembelajaran 2 dimensi ini. Mari kita ulas dulu, mari kita bahas dulu dari kelebihan media pembelajaran 2 dimensi ya teman-teman. Ada apa sajakah itu? Yang pertama, biaya dan harganya itu relatif murah. Yang kedua, mudah diperoleh dan mudah didapatkan. Yang ketiga, lebih realistik. Yang keempat, memperbesar atau memfokuskan perhatian siswa. Yang kelima, memperjelas penyajian pesan atau informasi. Yang keenam, membantu mengatasi keterbatasan pengamatan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, selain kelebihan dari media pembelajaran 2 dimensi, ada pula kekurangan atau kelemahan dari media pembelajaran 2 dimensi loh teman-teman. Yaitu yang pertama, semata-mata hanya medium visual. Yang kedua, ukuran gambar seringkali kurang tepat untuk pembelajaran kelompok besar. Dan yang ketiga adalah memerlukan ketersediaan sumber, keterampilan, dan kejelian guru untuk memanfaatkannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Media pembelajaran 3 dimensi adalah media yang digunakan dalam proses-proses pembelajaran dengan menggunakan media benda asli. Dan tentunya ada macam-macam media 3 dimensi. Yang pertama itu visual non-projectable. Visual non-projectable itu ada objek, model, mock-up, diorama, globe, secermen. Yang kedua visual projectable, yaitu ada OHP, opaque projector, slide projector, film strip projector, film loop projector, yang terakhir motion picture projector. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Kelebihan media pembelajaran 3 dimensi ada 5. Yang pertama, perhatikan siswa terpusat pada mata pelajaran. Yang kedua, memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang ketiga, lebih realistik. Yang keempat, membantu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam pengamatan. Yang kelima, mengatasi keterbatasan pengamatan. Kekurangan media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama, biaya atau harganya relatif mahal. Yang kedua, sulit untuk diperoleh dan digunakan. Yang ketiga, memerlukan keahlian atau kemampuan tertentu untuk dapat mengaplikasikannya. Yang terakhir, penyajiannya memerlukan tempat dan khusus.